Halo Sobat Kabar Oto, berjumpa lagi di Kabar Oto on YouTube channel. Kali ini saya sudah ada di Indonesia International Motor Show Hybrid 2021 yang digelar di J Expo Kemayoran. Sebelumnya saya sudah mereview soal apa saja mobil-mobil yang ada di IMS Hybrid 2021. Nah, saat ini isunya menarik karena ada beberapa mobil listrik yang dipajang di IMS ini. Ya, katanya untuk mengikuti Perpres nomor 55 tahun 2019. Jadi tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, seperti apa mobil-mobil yang dipajang di sana? Yuk simak. Mobil pertama di IMS Hybrid 2021 adalah yang paling menarik, DFSK Gelora E. Ini sudah dijual untuk umum, tipenya Gelora E BV. Ini bisa menempuh jarak hingga 300 km. Untuk kepemilikannya atau biaya kepemilikannya sangat murah karena bisa mencapai sepertiga ketimbang Sobat Kabar Oto mengisinya dengan bahan bakar bensin atau solar. Karena untuk jarak tempuh setiap kilometernya hanya berbiaya Rp200. Jadi andaikan kalau dikalikan 300 km kali Rp200, ya sekitar 60 ribuan untuk sekali pengisian bahan bakar atau untuk sekali pengisian baterainya. Rentangnya antara 2,5 jam sampai dengan 6 jam. Tapi ada juga yang untuk quick charge. Gelora E ini sudah terisi, tapi hanya sekitar 80%. Ini dia kabinnya Gelora E, sama seperti Gelora juga. Ini serba plastik, tidak ada yang begitu mewah di sini karena memang ini kendaraan komersial. Tapi ada yang kerennya, dia sudah ada layar sentuh 8 inch, jadi bisa infotainment juga untuk hiburan kalau di kemacetan, dan ini juga bisa ada parkir mundurnya. Dan uniknya tidak menggunakan tuas, jadi ini transmisinya model putar, jadi canggih lah. Ini rem tangan seperti ini. Nah, untuk di ruang kokpitnya yang di meter clusternya ada masih analog, tapi ada juga versi digitalnya, jadi memadukan digital untuk menginformasikan kapasitas baterainya dan jarak tempuh. Oke, keren juga, sangat lapang. Joknya masih belum kulit, jadi masih berbahan pabrik, tapi cukup nyaman dan luas. Jadi tidak
tidak merasa jenuh di dalam kabin ini. Ada mengakomodir juga untuk botol minuman sampai 1,5 liter kemungkinan nih bisa besar di sini. Jadi untuk mendukung pengendaranya. Dan di sebelah kanannya ada tempat, di sebelah kanan door trim ini ada tempat penyimpanan untuk menaruh berkas-berkas. Jadi pengiriman segala macam, pencatatan buku ada di sini. Rebah bangkunya segini. Jadi tidak terlalu tegak, masih bisa disandarkan ke belakang. Adalah chargeran untuk pengisian di rumah sekitar 8 jam pengisiannya. MG ZS EV ini platformnya masih sama, menggunakan versi yang mesin bensin. Bodinya masih sepanjang 4,3 meter, lebarnya 1,8 dan tingginya 1,6 meter. Setelah menggunakan mobil listrik ini, lebih senyap saat berkendara, tidak ada emisi untuk yang mencemari lingkungan, dan untuk sekali pengisian baterainya bisa menempuh 335 km. Nah, masuk di kabinnya MG ZS EV ini sangat resik karena warnanya ditata baik. Ada soft touch di door trim di sebelah sini dan juga di dashboard. Ini dikemas mewah, juga lingkar kemudinya juga ada jahitan kulit. Yang membedakan di MG ZS EV ini adalah transmisinya. Dia jadi model putar, tidak model tuas. Jadi kalau untuk mode berkendara tinggal berpindah ke D, kalau mundur tinggal ke R dan N. Sayangnya ini nggak ada kuncinya, jadi kita tidak bisa mengeksplorasi lebih jauh apa saja di peranti head unitnya dan juga di instrumen klasternya gitu. Ya, setidaknya ini sangat maksimal brand Inggris mengemas mobil listrik. Jadi joknya juga sporty, tapi buat brand Inggris ini sebuah lompatan yang luar biasa, hadir di kompetisi kendaraan listrik. Jadi dia mengemas kemewahan, dan juga pastinya keunggulan di mobil listrik adalah kesenyapan saat berkendara dan juga biaya untuk ketimbang mengisi dengan bahan bakar.
ini kendaraan yang cukup ringan untuk dikendarai. Tapi jangan dibawa ke jalan tol, karena ini larinya sampai di 50 km per jam. Masih di bawah 60 km per jam. Sama kayak mengendarai mobil F1. Jadi ada di tengah-tengah kokpit. Nah, oh ya, di belakang bisa untuk penumpang, tapi untuk disarankan untuk bayi atau balita atau anak yang masih di bawah usia 6 tahun. Jadi untuk menjemput dari sekolah bimbingan belajar. Nggak banyak tombol di sini, hanya klakson aja. Ada untuk berpindah, untuk menggerakkan mobil ini ada tombol D, ada pencet N dan juga R. Simple dan gaya-gaya model karbon di dashboardnya. Dan ini sebagai tempat penyimpanan kanan dan kiri. Saya juga penasaran apakah dengan tinggi saya yang 169 cm ini bisa mengakses bangku penumpang. Mobil listrik yang dibawa Renault nggak cuma Twizy, tapi ada Zoe juga. Nah, ini menyasar anak muda, jadi model small hatchback lah. Soal dimensinya jelas sangat ringkas, karena panjangnya itu di 4 meter, terus lebarnya di 1,7 meter, dan tingginya di 1,562 mm. Jadi untuk bergerak di perkotaan, Zoe ini bisa jadi andalan. Jangan dianggap enteng untuk Zoe ini, karena tenaganya itu mencapai 110 horsepower dan torsinya itu setara dengan mesin 2000 cc, yakni di angka 222 Nm. Jadi kalau mau kencang-kencangan saat berakselerasi, nah ini bisa diandalkan. Cukup unik di Zoe ini karena instrumen clusternya modelnya sudah digital, layar digital. Nah, tapi layar infotainmentnya cukup kecil. Jadi tapi bisa mengakomodir lah untuk sekedar info soal navigasi atau mendengarkan musik. Tuas transmisinya berada di sini, sangat simpel. Kabinnya ditata cukup menarik karena ada soft touch-nya di door trim sampai lingkar kemudi. Bergaya sport. Jadi tidak membuat Anda jadi bosan di dalam ini. Joknya juga unik dibuatnya. Yuk ke mobil yang lain. Mobil terakhir di IMS Hybrid yang andalkan listrik adalah Toyota Seaport. Nah, mobil ini sebenarnya sudah resmi dijual di Jepang,
harganya terjangkau, 225 jutaan kalau dikonversi ke rupiah. Jadi harganya terjangkau dengan kemampuan tempuhnya sekitar 150 km. Nah, ini lajunya bisa 60 km per jam. Jadi kalau mau coba masuk ke tol bisa, tapi jangan terlalu ke tengah. Jadi harus perlahan-lahan. Berada di sebelah kiri. Tapi saya sarankan jangan masuk tol lah untuk mobil di kecepatan 60 km per jam. Nah, untuk Sipot ini didatangkan oleh Toyota Astra Motor untuk menunjukkan bahwa mereka siap menyambut elektrifikasi di Indonesia. Namun mereka lebih dahulu menunjukkannya di kawasan Bali, jadi tempat pariwisata. Jadi untuk para wisatawan yang ingin mencoba atau berpengalaman dengan Toyota Sipot ini bisa ke Bali, keliling Bali, wilayah Bali. Tapi ya itu tadi jarak tempuhnya sekitar 150 km. Nah, pengisiannya tapi juga cukup mudah karena harus mencari tempat-tempat pengisian di daerah Bali. Toyota sudah menyiapkan fasilitasnya di sana. Oke. Untuk Toyota Sipot ini menggunakan motor listrik yang mengambil daya dari baterai lithium dengan kapasitas 9,06 kWh. Nah, untuk tenaganya 12,3 horsepower dan torsinya di 56 Nm. Untuk dimensinya Toyota Sipot ini punya panjang di 2490 mm, lebarnya 1290 mm, dan tingginya 1550 mm. Nah, ini cukup pas lah apabila disandingkan dengan mobil-mobil city car. Di kabinnya Sipot ini sangat lega, bisa untuk mengakomodir pengendara setinggi 170 cm, dan masih ada lebihannya lagi sekitar 15 cm ke atas kepala saya. Ini sangat lebar, terus joknya masih berbahan fabrik. Terlihat ringan berada di kabinnya Sipot ini, dan nggak banyak tombol-tombol yang membingungkan. Jadi untuk transmisinya ada tombol D, ada N, sama R. Nah, sisanya ada penyejuk kabin model putar, dan ini ada juga pemanas. Tapi saya nggak tahu ini apakah menyemburkan hawa panas atau hawa dingin. Nah, untuk di instrumen panelnya di sini nggak banyak membingungkan juga. Ini lebih simpel, jadi untuk memberikan informasi perihal kendaraan dan juga informasi soal pengisian baterainya, gitu. Oke lah buat dicoba di Indonesia dengan harga di 220 jutaan, gitu. Oh ya, tombolnya ada di sini di bawah, buat power untuk menyalakan. Nah, untuk di instrumen klasternya, versinya versi digital, jadi ada kecepatan mobil, dan ini di sebelah kanannya ada jarak tempuh dan juga sisa baterai. Jadi nggak membingungkan untuk pengendara yang emang tujuannya untuk berlibur, berkeliling Bali lah, wisatawan berkeliling Bali. Nah, selain ada mobil-mobil listrik di IMS, ada juga versi hybrid, yakni Toyota Corolla Cross Hybrid. Nah, di IMS ini harganya di angka 500 jutaan, jadi cukup terjangkau untuk Corolla Cross. Jadi dia ada baterai sebesar 4,2 kWh dengan baterainya nikel metal hibrida. Nah, untuk mesinnya sendiri dia pakai 1800 cc 4 silinder.
Meski menggunakan baterai dan versi hybrid, bobotnya ini hanya di 1385 kg. Transmisinya versi CVT. Untuk pintunya ada 5 pintu. Untuk tenaganya, Corolla Cross Hybrid ini sekitar 96 horsepower atau daya kuda, dan torsinya di 142 Nm. Dan untuk motor penggeraknya sendiri punya tenaga di 70 daya kuda dan torsinya 163 Nm. Nah, baterai nikel metalnya ini terdiri dari 168 sel di platform TNGA. Nah, untuk di Indonesia yang versi hybrid ini, Corolla Cross Hybrid harganya terbilang murah karena di angka 500 jutaan. Dalam hal keselamatan, dia sudah ada ABS, EBD, ada 3-point seat belt, retensioner, dan di dalam kabinnya ada 7 airbag. Nah, saat berada di tanjakan dia ada fitur namanya Hill Start Assist, dan juga jangan takut ketika berkendara di saat hujan karena dia sudah punya fitur Vehicle Stability Control dan Emergency Brake Signal kalau tiba-tiba di depan ada memerlukan pengereman mendadak. Ini ada sensor parkir di depan dan di belakang, dan juga ada kamera parkir. Jadi nggak usah takut terbentur oleh benda lain. Nah, untuk yang terakhir, kendaraan elektrifikasi, selain tadi ada Corolla Cross Hybrid, nah di belakang saya ada Mitsubishi Outlander PHEV. Nah, ini menggabungkan mesin konvensional dan juga baterai listrik. Nah, sangat ramai Sobat Kabar Oto karena harganya ada potongan yang luar biasa. Dari harga awalnya 1,3 miliar jadi 890 juta. Waduh, luar biasa banget ya pokoknya. Nah, lihat aja dulu gimana bentuknya. Nah, di Outlander PHEV ini punya dimensi 4695 mm, tingginya 1710 mm, dan lebarnya 1800 mm. Dia punya jarak sumbu roda 2670 mm. Nah, Outlander PHEV ini punya mesin 2400 liter, lebih tepatnya 2060 cc DWHC. Nah, dia punya teknologi yang namanya MyFact. Soal performanya, dia tenaganya 135 tenaga kuda pada 4500 rpm, dan torsinya 211 Nm pada 4500 rpm. Nah, di kabinnya ini ada dual zone automatic climate control. Jadi untuk pengendara dan penumpang punya semburan yang berbeda. Nah, itu dia Sobat Kabar Oto, jajaran mobil-mobil listrik dan elektrifikasi di Indonesia International Motor Show 2021. Ada banyak pilihan, ada yang sudah dijual, ada yang masih malu-malu untuk ungkapin angkanya. Apalagi yang MG, kabarnya sudah terdaftar untuk segera dirilis, yang katanya harganya di angka 600 sampai 700 jutaan. Nah, harganya sangat kompetitif di mobil-mobil listrik yang ada di IMS ini. Semoga diharapkan bisa menjadi tolak ukur masa depan kendaraan listrik di Indonesia, terutama banyak-banyak APM yang sudah mempersiapkan mobil-mobil listrik untuk di tanah air dan juga rencananya diekspor juga, karena seperti beberapa produk sudah membangun fasilitasnya untuk siap ekspor ke kawasan dunia. Nah, itu dia Sobat Kabar Oto soal IMS Hybrid 2021. Sampai jumpa di video lainnya soal review mobil, review motor, soal tips atau apapun. Nah, jangan lupa klik like dan subscribe dan beri komentar
untuk produk-produk yang ingin direview oleh tim Kabar Auto. Sampai jumpa.